Pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan, Inspirasi Bisnis pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara cepat memasarkan properti, tentunya bersama ahlinya ya. Di studio telah hadir bersama kami Pak Edward Sofian. Beliau adalah Direktur Utama Peta Rumah yang sudah tidak asing lagi, yang bergerak di bidang agensi, developer maupun broker di properti ya. Cara jual properti kalau di Peta Rumah ini pasti sesuatu yang menarik sekali ya. Pak Iwat, selamat pagi, apa kabarnya Pak Iwat? Baik, luar biasa Pak Siang Yet. Ya, Pak Iwat terima kasih sudah hadir di studio ya. Pak Iwat, kalau kita cerita bagaimana menjual properti atau memasarkan properti sebelum dan sesudah pandemik itu seperti apa? Kalau ada sebuah perubahan terjadi? Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi kalau kita flashback sebelum ke pandemi, orang mencari properti itu masih lebih banyak kan ke offline ya. Offline. Mungkin salah satunya kita bisa melihat entah apakah di media cetak ataupun mereka langsung fisik ke lokasi dan sebagainya. Tapi saat pandemi atau setelah pandemi, banyak orang itu mencari sesuatu itu melalui seperti online, baik itu adalah media sosial atau di marketplace properti, intinya. Ada perubahan ya. Nah, kalau kita cerita kebiasaan Pak Edwan, kalau properti ini kan kita senangnya melihat langsung, merasakan Pak. Ya. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari calon pelanggan terhadap biasanya kalau membeli properti kan harus merasakan ya, benar, Pak Edwan ya. benar. Ini apakah online bisa membantu? Jadi waktu terhadap replace keadaan seperti ini? Baik, jadi sewaktu online itu kan kita ada masa di mana kita tidak boleh langsung berjumpa ya. Kita waktu itu Peta Rumah, saya masih ingat, kita mencoba membuat supaya orang bisa berpengalaman merasakan kondisi rumahnya. Kita ada melakukan seperti video 360, di mana video 360, mereka bisa masuk ke dalam rumah itu dengan cara mengklik, kemudian jalan-jalan di rumah itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kita coba bikin itu, walaupun memang prosesnya nggak terlalu gampang dan juga beberapa klien belum tentu mereka cukup paham untuk menggunakannya. Ibarat kalau kita di Google Maps kan kita bisa melihat sekeliling lingkungan kita. Jadi sama juga di properti, kita bisa seperti virtual tour, kita bisa melihat dalamnya. Jadi mereka bisa merasakan tour di dalam rumah tersebut ya. Benar. Namun setelah pandemi kita coba berubah lagi. Karena kita mereview virtual tour yang kemarin itu rasanya tidak terlalu engage dalam segi marketing. Nah, yang paling penting kan kita mesti mendapatkan minat dari calon pembeli dulu. Nah, untuk itu kita membuat video house tour. Video house tour itu berbeda dengan virtual tour. Kalau tadi virtual tour kan kita mesti klik sendiri, kiri kanannya bagaimana, itu mesti kita kendalikan dari penontonnya. Nah, kalau house tour itu kita bikinnya bagaimana pengalaman kita masuk dari bawah rumahnya lantai 1 sampai ke atasnya, sampai ke kamarnya, kamar tidur, kamar mandinya bagaimana. Itu dalam one single take. Jadi dalam satu kali take itu dari bawah sampai ke atas kita setidaknya sudah bisa mendapatkan 70-80% pengalaman rumahnya tanpa kita berkunjung kesananya. Sudah bisa merasakan feelingnya ya. Benar. Atau bentuknya lah, setidaknya shape, bentuk dan luas. Dan kemudian tampilannya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, ini menarik. Tentunya ada perbedaan dan ada perubahan ya. Before COVID, during COVID dan after pandemi COVID ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, Peta Rumah ini bagaimana awal berdirinya Pak Edward? Peta Rumah itu awalnya berdiri di tahun 2017 ya. Tapi flashback sebelumnya saya di properti itu dari tahun 2006. 2006 waktu semasa tamat dari SMA saya sudah terjun di properti sebagai agent properti. Kemudian sampai 2011 saya dan teman-teman membuka satu agensi properti bernama Permata Property. Lebih kurang hanya bertahan sekitaran 5 tahun sampai 2016-2017. Di masa itu saya belajar manajemen itu sangat penting. Soalnya melihat kembali itu kita semua adalah
agent atau sales, kita nggak ada basic manajemen. Jadi ketika kita 4 orang kongsian tidak ada yang paham manajemen, perusahaan itu nggak akan bertahan lama. Jadi balik ke 2016-2017 saya coba perbaiki semuanya. Apa kesalahan yang saya dapat di waktu membangun perusahaan pertama. Jadi di 2017 kita bangun lagi peta rumah dari nol. Benar-benar dari nol. Kita coba lihat apa sih yang bisa kita berikan kepada customer. Cara marketing itu bagaimana, manajemen itu bagaimana, bagaimana kita bisa menjadi agensi top di Kota Medan. Bagaimana, karena kita melihat flashback lagi, banyak agensi properti di Medan itu buka tutup. Padahal pelaku agennya itu mungkin banyak. Dan mungkin banyak orang bilang juga agensi properti itu nggak terlalu bertahan lama karena bisnis ini ada masa-masanya. Tapi bagi kita percaya agensi properti itu bisa bertahan dan kita ingin buktikan di Medan itu bisa. Karena ya ini satu tantangan buat saya. Saya dulu bergabung di agensi properti franchise brand. Nah, jadi kalau di Jakarta franchise brand itu bertahan dan sebagainya. Di Medan masa hidupnya nggak sampai 5 tahun. Jadi agensi properti itu nanti buka belum sampai besar 5 tahun bakal akan tutup. Mungkin nanti pelakunya juga akan buka lagi agen properti yang lain dan sebagainya. Jadi itu 2017 sampai saat ini sudah 6 tahun ya Pak Benar. Edward ya. Artinya sudah melewati 5 tahun. Baik. Apa yang menjadi titik critical point bisa melewati 5 tahun pertama ini? Critical point Yang harus diperhatikan Pak Edward di agensi dan di perusahaan properti ini. Menurut saya itu ketika kita mencoba membangun tim ya. Karena kita membangun tim itu dari agent itu setiap orang mempunyai ego masing-masing. Salah satu ibaratnya ketika saya ingin merekrut agent baru ataupun top agent bergabung di peta rumah, pertanyaan atau yang sering mereka tanyakan adalah kenapa saya mau gabung dengan kalian? Ini pertanyaan yang paling dasar ya Iya, Pak Edward ya. iya. Karena harapan dan masa depan mereka itu ada dimanapun tempat mereka berlindung atau menjadi partner. Benar. Jadi boleh dibilang sih kita waktu rintis itu 2 atau 3 tahun pertama itu kita memang kesulitan untuk merekrut agent. Pada rata-rata agent itu melihat kenapa sih saya mesti bergabung sama kalian? Karena pada prinsipnya saya juga bisa menjual rumahnya sendiri. Apa bedanya saya bergabung dengan satu agensi? Saya juga kenal sama klien saya juga punya relasi, saya juga punya teknik, skill. Apa alasannya? Jadi kita memang coba mencari tahu apa sih kebutuhan agentnya. Jadi kita coba belajar lagi gitu. Nah ini kan kebutuhan agent dan mulai gali ya pada saat itu ya. Benar. Kebutuhan daripada agent, why mereka bergabung itu apa dan apa yang telah dilakukan oleh peta rumah sehingga Ya. bisa berkembang dan kemudian setidaknya harapan bagi seluruh agent, sebagian besar agent itu ikut bergabung gitu. Jadi saya melihat itu kebutuhan seorang agent adalah mereka pingin bisnis mereka makin berkembang. Namun ketika mereka individu satu orang aja, tentunya mereka punya keterbatasan. Setiap orang itu mungkin ketika mereka sebelum bergabung di peta rumah, mungkin mereka hanya bisa melakukan closing 5, 6, 7 unit per bulan. Itu sudah hebat. Udah hebat. Ini Sudah kita hebat. bicara yang top agent. Iya, iya. Nah, mereka bisa melakukan closing. Tapi apa yang mereka bisa lakukan jika mereka ingin menggandakan penjualan mereka sampai 10 unit per bulannya atau lebih dari itu. Jadi saya selalu cerita sama mereka kita perlu tim. Tim itu apa aja sih gitu. Saya akan gali mereka kebutuhannya apa. Mungkin pertama itu adalah dari sisi marketing, promosinya. Semakin kamu promosi, semakin kamu akan mendapatkan klien. Opportunity ya. Opportunity. Dengan begitu, kamu tidak akan berhenti-hentinya untuk berkembang. Nah, baru kita gali lagi segi marketingnya, promosinya. Nah, di zaman ini kita melihat kebanyakan mereka ini promosinya sudah melalui online. Dan kebanyakan banyak agent, top agent itu usianya sudah hampir 35-40-an ke atas. Sudah senior. Benar, senior. Mereka sangat jago. Namun ketika kita balik lagi, yuk kita bikin akun sosial media, Instagram. Mereka akan cerita, saya juga nggak tahu cara bikinnya. Saya juga nggak tahu cara postingnya. Ini yang terjadi di lapangan ya. Benar, ini yang terjadi di lapangan. Jadi kita melihat, oke, kamu kebutuhannya ke sana. Kemudian kita bicara juga ada beberapa seperti yang tadi saya utarakan, properti itu sekarang lebih
enak dinikmati dengan cara video, bukan foto lagi. Video ya. Video. Mungkin sebelumnya tuh kan pakai foto aja. Namun sudah foto bergeser ke video ya. Bener. Jadi beberapa agent itu nggak terlalu ngerti cara membuat video yang menarik itu bagaimana. Dan juga saya percaya nggak semua agent itu wajib memiliki drone. Atau untuk jika kita ingin menjual satu proyek, kadang kita menggunakan drone untuk memvideokan progres pembangunannya dari bird view-nya, sehingga customer itu tahu bagaimana kondisinya. Nah, dengan itu kita punya tim dari Peta Rumah sendiri. Selain tim agent, kita punya tim khusus di bagian media, promosi untuk membantu mereka, sehingga mereka boleh dibilang agent itu terbantu dari segi promosinya. Mereka sudah disiapin konten-kontennya, mereka juga sudah dibantu dari segi postingannya. Mereka jika untuk administrasi juga sudah dibantu semuanya. Dan ini kan biaya sedikit lebih tinggi daripada konvensional, Pak. Benar, pasti. Bagaimana overcome masalah costing ini? Jadi ini pasti ada pengaruh dengan revenue, dengan expenses kita ya. Pasti kan, semakin tinggi kan menggunakan teknologi ya Pak Edward ya. Benar. Jadi memang seperti yang tadi ditanyakan, di awal-awal yang sulit itu kita harus menjaga cash flow kita. Bahkan di awal-awal itu saya juga harus ikut jualan. Itu udah pasti. Ketika survive ya. Iya, kita harus survive. Jadi saya harus ikut menjual sehingga saya mendapatkan penghasilan buat company. Waktu itu cuma hanya untuk bayar ke gaji aja. Namun itu menjadi titik balik ke kita, karena waktu itu pelan-pelan kita juga sudah merekrut agen dari 1, 2, 3 sampai sekarang tim kita hampir menuju ke 100. Jadi dari sana kita sudah mendapatkan income yang cukup bisa membayar di expenses kita. Oke. Nah, ya. Pak Edward, ini menarik. Sampai ada 100 agent yang bergabung di dalam Peta Properti ini. 10 sampai 20 aja udah pusing, Pak. Benar. Ini 100. Di satu sisi ada regulasi, di sisi yang lain artinya mereka yang ikut bergabung tentunya ada benefit. Ada produk yang dijual. Bagaimana supply kebutuhan produk yang agent 100 nih mau dijual? Jadi menurut saya sih kan terbatas ya, Pak ya. Berarti sumber produk atau listing itu harus banyak. Benar. Jadi listing itu harus banyak, yang di mana tentunya kita memiliki listing yang sudah tersedia untuk dijual. Tapi di samping itu kita juga ngajari mereka bagaimana mendapatkan listing lagi. Jadi agent itu mereka bergerak tuh dua sisi. Selain menjual, mereka juga harus mencari listing dan memasarkan listing tersebut. Nah, jadi setiap agent itu mereka menggunakan apakah relasi mereka dari segi promosi sehingga customer menitipkan listing kepada mereka. Jadi di edukasi kepada para agent itu bukan hanya menjual produk yang ada pada perusahaan, tetapi juga boleh aja listingnya. Benefit listing bagi mereka apa ya? Bagi agentnya atau bagi agentnya sama bagi corporate? Kenapa harus listing? Baik, bagi corporate ke Peta Rumah atau ke penjualnya? Penjual dan bagi agent lah sama Peta Rumahnya. Baik, kalau bagi agent tentunya jika mereka memiliki listing pribadi, listing yang langsung direct ke owner, tentunya mereka punya kontrol terhadap listing itu. Mereka bisa berdiskusi langsung sama pemiliknya, kapan mau showing rumahnya. Jadi mereka direct ke owner. Ada semacam privilege lah ya. Benar, privilege. Jadi bisa diakses direct communication ke owner ya. Sehingga bisa chemistry bisa lebih kuat sehingga perkembangan daripada penjualan rumah itu dapat terupdate dengan baik. Benar. Yang listing sendiri biasanya agent ini dapat lebih tinggi atau bagaimana? Jadi kita seperti yang tadi, agent itu memiliki dua sisi. Jika mereka listing dan mereka menjual, tentunya mereka mendapatkan full komisi. Nah, namun ketika mereka melisting dan dijual sama temennya, mereka akan membagi seri 2, 50-50. Jadi ada timboknya ya. Timboknya. Ini menarik juga nih Pak Ewan. Jadi memang kita harapkan di Peta Rumah kita selalu menjunjung tinggi dengan moto itu adalah kita utamakan kolaborasi daripada kompetisi. Jadi tidak saling sikut ya Pak ya? Benar, karena di bagian agent, di bagian sales, kompetisi itu sangat gampang. Namun ketika kita melihat ke bagian properti, networking, data, informasi itu sangat penting. Jadi misalnya nih, jika klien saya ingin mencari sesuatu dan saya memiliki hubungan baik dengan seluruh agent di Medan dan mereka punya informasi, dan terkadang enaknya adalah agent kita mendapat informasi yang tidak ada di Google.
Misalnya, ada customer yang ingin memasarkan rumahnya, Tapi dia nggak mau publish. dia nggak mau publish dan dia barusan info aja ke seseorang dan kita tahu, si pemilik ini, owner ini ingin melepas rumahnya dan Iya. belum sempat dipublish dan kita mendapatkan informasi secepat itu. Jadi sehingga itu kita mendapat, walaupun komisinya dibagi dua, tapi transaksi kita menjadi lebih cepat Iya. dan kita bisa memberikan informasi kepada calon pembeli yang bahkan kadang calon pembeli tanya, kalian dapat dari mana sih? Kok saya udah keliling di komplek itu nggak ada yang mau jual, kok kalian bisa tahu? Itu. Kadang Jadi, ada sesuatu yang harus dijaga konfidensial daripada Benar. penjual ya. Benar. Dia tidak mau expose, tapi ada kebutuhan seperti itu ya. Benar. Itulah yang dijaga. benar, Pak. benar. Pak Iwan, ini menarik ini. Apa yang membedakan Peta Rumah dengan agensi perusahaan agensi properti yang lain? Jika bicara di Kota Medan, saya boleh mengatakan bahwa Peta Rumah itu adalah satu-satunya agensi yang memiliki 3 kantor. Kita memiliki 3 kantor itu di Sutrisno, Krakatau, dan Citraland. Dan kita juga punya, boleh dibilang saat ini mungkin adalah dengan agensi dengan jumlah agen yang terbanyak. Dan serta itu selain dari itu, kita punya cara pemasaran yang berbeda. Ya mungkin kalau boleh dilihat itu kebanyakan agensi itu fokusnya ke sales, di mana mereka hanya fokus ke agent. Tapi kita lebih fokusnya ke bagian markom, media marketing itu, bagaimana kita bisa membuat promosi yang menarik, konten, sehingga itu membantu ke agent kita. Jadi itu semua adalah in-house kita, yang dimana kita akan fokus, bahkan boleh dibilang kita agensi yang memiliki digital marketing sendiri untuk memasangkan ads-nya sendiri, supaya adalah agent kita mendapatkan leads atau calon prospek. Jadi boleh dibilang kadang agent itu mereka punya listing, mereka lagi fokus mau jualan project yang mana mereka infoin ke kita yang jalankan. Kita yang mikirin dari sketch awal, bikin konten yang bagaimana, menarik, dan kita tujuannya adalah mendapatkan leads. Nah, leads ini kita bagikan kepada agent kita. Jadi mereka juga happy ya. Ya, jadi terhadap mereka support tinggal dari Peta Rumah ya. Benar, mereka tinggal akan lakukan follow up pendekatan, mengajak pembeli itu untuk melihat lokasi dan melakukan closing. Kira-kira begitu. Untuk digitalnya, Pak Edward, seperti apa yang disupport oleh Peta Rumah terhadap seluruh agensi dan para pemilik rumah yang ingin menjual rumahnya? Baik. Jika dari bicara mengenai agensi, untuk agent ya, yang support kita adalah kita, begitu mereka join ke Peta Rumah, hal pertama adalah kita membantu mereka untuk membuka akun sosial media. Jadi itu Berapa akun, Pak? Apakah Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya? Biasanya normal? biasa yang paling Standar. penting kita Ya. akan mulai dari yang paling minim dulu. Karena jika semakin banyak maintenance-nya itu akan sangat Waktu dan biaya ya? benar, mereka akan stres untuk mengurus itunya semuanya. Jadi kalau tambah lagi sosial media yang baru, mereka benar-benar akan perlu belajar lagi kembali. Oke. Jadi kita biasa punya data, kita akan melihat kebanyakan closing itu dari mana. Misalnya kita melihat Instagram itu masih oke. Nah, kita akan membantu mereka untuk membuka akun sosial media di Instagram. Berarti diedukasi, disupport lah kepada Benar. agen-agen ini untuk membuka sosial media. Benar. Bahkan untuk Dan itu senior, namanya personal atau ada kaitannya dengan namanya Peta Rumah? kalau itu bagi kita adalah bebas. Bebas ya? Ya, Nggak karena ada keterikatan, misalnya si A Peta Rumah, B Peta Rumah, nggak harus ya? enggak. Dia boleh personal name-nya Boleh. mereka. Jadi itu ibarat kita selalu mengedukasi mereka, ini adalah nama dagang kalian. Oke. Ibarat ketika mereka join di Peta Rumah, kita selalu bikin mindsetnya mereka bukan employee. Oke, Mereka adalah mereka ada seperti business owner juga benar, ya. business owner, mereka adalah mitra kita. Kita di sini adalah sejalannya. Saya ngerti ini, saya bantu kalian di sini supaya bisnis kalian berkembang. Jadi di sosial media itu mereka diberikan kebebasan mau untuk bikin nama dagang, nama mereka brandingnya itu sebagaimana nih. Nah, ada juga yang membuat seperti contohnya nama saya Edward Peta Rumah. Oh. Ada juga bikin Edward Property. Nah, itu. Jadi itu kita berikan kebebasan. Gitu. Menarik ya. Jadi mereka bebas untuk menempatkan nama. Apakah ada etika dan regulasi yang harus ditaati oleh setiap agent? Untuk postingannya atau Postingannya dan kemudian karakter. Katakanlah karakter. Ciri-ciri dari timnya Peta Rumah seperti apa? jadi karakter itu memang menjadi
satu core value buat kita ya. Ya. Ini yang benar-benar kita sangat gali karena kita melihat ketika kita di agency menjadi agent, seseorang menitipkan rumah kepada kita untuk menjualnya adalah kita mewakili si pemiliknya. Kita mewakili perusahaan kita peta rumah atau kita kadang mewakili developer pengembangnya. Jadi karakter itu sangat penting, bukan dari segi pengetahuan atau skillnya dulu, tapi karakter. Mungkin salah satu adalah kayak karakter itu jujur. Jangan ibaratnya dari kita adalah kita mendapat komisi sekian persen dari penjual. Jangan pernah menaikkan harganya. Hanya iming-iming short term untuk mendapatkan uang lebih. Jangan pernah karena kita meminta penjualnya, oke, kamu akan jual di sekian, sisanya menjadi bagian dari saya. Karena dengan skema begini, itulah yang merusak pasar agensi properti. Itu yang kenapa membuat orang menjadi trauma menggunakan jasa agen. Banyak orang bikin tulisannya tanpa perantara. Karena perantara itu atau di zaman-zaman dulu terkenal dengan maaf harga. Nah itu tentunya akan merugikan pihak pembeli dan juga penjualnya. Jadi kejujuran itu saya rasa itu menjadi key point buat kita. Buat peta rumah ya. Benar. Yang mungkin yang berikutnya adalah empati. Ya, empati itu bagi saya sangat penting. Kita adalah middleman. Kita adalah di orang tengah ya. Gimana kita harus mediasi penjual dan juga dengan pembeli. Dua-duanya punya kebutuhan. Kita hanya membuat jembatan buat mereka. Jadi empati itu bagaimana mengetahui kebutuhan si penjual ataupun mengetahui kebutuhan si pembeli. Bukan ketika negosiasi harga hanya kita nego sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun hanya biar deal kita akan nego sampai kandas atau sebaliknya. Tapi buat keseimbangan ya, tidak merugikan antara penjual dan pembeli ya. Benar. Win-win solusi bagi mereka ya. Benar. Supaya mereka juga sesuai dengan harga yang diperoleh dan penjual juga nyaman dan pembeli juga merasa worth it terhadap rumah yang dibeli ya. Benar. Nah ini untuk benefit untuk agent juga ya, disupport digitalnya, kemudian mereka diberikan sebuah support video-video untuk mempermudah dan secara digitalization lah mereka bisa disupport sehingga mempermudah mereka itu menjual properti dengan lebih cepat. Banyak kan fokus saat ini di secondary atau primary, Pak Edward? 60% masih di secondary, 40% kita di primary. 40% di primary ya. Benar. Primary ini apakah ada kategori primary itu untuk developer nasional ataupun yang developer dari Medan dan Sumatera Utara ini? Kalau kita sekarang misi kita adalah membantu pihak developer, yaitu dengan cara kita melihat ada kebanyakan developer di Kota Medan itu untuk lokal ya, mereka tidak memiliki tim marketing yang in-house ataupun yang solid. Kebanyakan developer lokal Medan itu mereka beranjak dari bisnis tambahan. Bangun rumah. Iya, bangun rumah mereka. Pokoknya ada tanah. Bener. Hitung berapa, bangun, jual. Bener. Gitu. Jadi mereka mungkin juga punya bisnis yang lain. Mereka entah punya bisnis kelapa sawit, bisnis yang lain. Jadi mereka beli tanah, kemudian mereka mencari hitung-hitungan. Udah oke, bangun ya. Mencari arsitek untuk gambar dan juga mencari kontraktor untuk bangunnya. Namun kadang mereka kesulitan untuk membangun marketing in-house-nya. Bukan dengan cara mereka akan gaji, biasanya mereka akan gaji in-house dengan gaji yang nggak terlalu ini, dengan iming-iming komisi, tapi tentunya nggak ada plan-nya, marketing strateginya. Jadi di sana kita ingin hadir untuk membantu developer lokal. Yang kita tawarkan adalah ketika mereka sudah punya gambar, lebih kurang mereka sudah punya RAB perhitungannya, kita akan bantu mereka scratch lagi marketingnya, mulai dari pemilihan nama, pemilihan logo, kita bantu mereka bikin akun sosial media developer itu untuk project tersebut, landing page websitenya, kemudian kita juga akan penempatan seperti umbul-umbul semuanya supaya mendukung branding project tersebut ya. Benar. Dan itu bagaimana cara kerjasamanya, Pak Edwan? Jadi kita atau mungkin bisa lebih detail ke cost-nya lah ya. Baik. Nah, biasa kira-kira. Nah, kita bagaimana ya? Soalnya kan banyak pemilik bisnis itu punya tanah ini. Jualnya kan
butuh jual cepat juga. Iya. Biasa sih kita akan kerjasamanya ada dua, antara mereka menitipkan proyek itu keseluruhan kepada peta rumah, atau mereka juga ingin menitipkan kepada agensi yang lain. Biasanya kita meminta mereka menitipkan kepada kita sebagai lead agentnya secara eksklusifnya. Nanti kita akan menyusun semuanya dari kita, yang akan koordinasi kepada agensi di luar dari peta rumah. Itu yang Jadi di pertama. outsource ke peta rumah semuanya ya. Benar. Untuk marketing udah peta rumah aja. Benar. Branding, jualan, sampai kepada agensi untuk follow up ke calon customer, calon buyer, itu semua peta rumah. Itu Benar. opsi pertama. Opsi pertama. Nah, tadi bicara mengenai costingnya. Peta rumah itu kita based on komisi. Artinya begitu ada penjualan, developer baru bayar. Oh, oke. Jadi ketika belum ada penjualan, developer nggak bayar apapun. Oke. Nah, jadi boleh dibilang sih semua kegiatan yang memerlukan tenaga itu biasa sih kita yang sediain. Kita nggak ada charge biaya apapun di depannya. Karena goal kita sama dengan developer. Kita pingin project ini cepat terjual. Ya. Dan opsi pertama itu full, ya. Full marketing oleh peta rumah. Benar. Opsi yang lain, Pak? Ada Edward? juga developer yang menitipkan secara open kepada beberapa agensi termasuk peta rumah. Di sana kita anggapannya sebagai titipan. Ya. Mereka menitipkan kepada kita. Jika nanti ada customer yang tertarik, kita akan membawa klien ke mereka ya, merekanya. ke developer ya. Benar. Kalau kita cerita tren properti, Ya. Pak Edward, kedepannya seperti apa? Sepertinya Pak peta rumah juga ada bangun proyek sendiri ya? Kalau itu lebih ke secara saya personal pribadi. Oh, personal. Iya. Oke. Benar. Pak Edward ada proyek-proyek yang sedang dibangun juga ya? Benar. Apakah boleh di-sharing, Pak Edward? Silakan. Boleh. Ya. Jadi ketika kita sudah membangun peta rumah, agensi, properti, kita ingin melihat next levelnya apa. Jadi properti itu kita kategori menjadi pelakunya ada 3, dari agent, investor, dan juga developer. Ya. Agent itu paling gampang karena kita cuma perlu ilmu menjual. Ketika kita masuk ke investor, kita harus tahu beli dan jual. Kita harus belinya murah atau cuan baru kita bisa jual. Iya, benar ya. Developer lebih sulit lagi. Ketika developer itu harus menguasai agent dan juga investor, di mana kita harus beli tanah yang tepat, kita bikin konsep yang tepat, dan kita jualin, marketing dengan tepat. Jadi developer itu harus menguasai ini dua-duanya. Ini menurut pribadi saya. Jadi ketika kesulitannya lebih berbeda. Yang di atas keduanya ya. Berbeda, iya. Jadi ketika saya sudah mencoba ke agensi, dan saya pribadi pernah invest di properti, beli properti, kemudian dijual lagi kembali, saya ingin mencoba yang terakhir ini adalah developer. Dan saya melihat ini adalah tantangan terbesar buat kita. Nah, untuk mencoba ke sana, saya beranjak dari teman-teman saya sendiri juga. Bagaimana kita mendevelop satu area yang masih tanah kosong, yang kita lihat tidak ada value-nya, yang mungkin sudah ditelantarkan beberapa tahun, kita tambahkan value-nya. Proyek pertama yang kita bangun itu pertama di Danau Ranau, Danau Singkara, dengan total 6 unit. Baru itu sold out dalam 3 bulan. Kemudian kita sekarang bangun itu proyek kedua di Marelan dengan total 15 unit, dan sekarang sudah lebih dari setengahnya terjual. Itunya. Jadi ada progres yang baik ya. Benar, itunya. Melihat potensi properti itu, kira-kira seperti apa project? Ya ini kan tidak semua orang memiliki visi atau cara pandang yang sedemikian jauh ya. Ini butuh pengalaman, butuh survei, butuh mengetahui pasar di environment itu ya. Itu bagaimana menciptakan, kan dari segi project kan ada value for investor dan ada value for agent ya. Dia menjual produk kita, menjual rumah kita, menjual invest rumah itu, supaya value itu apa yang harus diperhatikan? Ketika bicara properti dalam segi itu, saya selalu melihat lokasi ya. Lokasi itu hal yang paling utama. Guru saya mengatakan lokasi katanya. Tapi kadang begini Pak Edward, kalau kita tahu lokasi itu sudah jadi, itu artinya kita mata biasa. Tapi kalau kita bisa melihat lokasi belum jadi dan akan jadi dan terjadi, itu baru ada sepertinya cara pandang kita sedikit berbeda. Menurut Pak Edward bagaimana ya?
Menurut saya itu ya benar ya. Dan kita harus melihat Medan itu dia berkembangnya adalah horizontal. Dia merebal, dia bukan vertikal seperti ke apartemen. Ya. Jadi Medan itu lucu, dia berkembang dari kota, tentunya dia akan bergerak ke sekelilingnya. Nah, ketika bergerak ke sekelilingnya itu tidak merata. Coba diperhatikan, jika dari Medan kota, kadang dia akan bergeraknya ke area dari Serdang, mengarah ke daerah Cemara, Pancing, ataupun mungkin ke arah Sampali yang lagi populer. Nah, nanti sebagian juga kalau di bagian barat, dia akan mengarahnya ke bagian Ring Road, yang mungkin saat ini sampai ke bagian Gagak Hitam, di area sananya. Kalau di bagian utaranya sampai, saya masih melihat ada missing point antara di kota, daerah industri, dan ada titik papan Marelan. Jadi ada sedikit missing point, tapi mungkin daerah Marelan, Helvetia akan berkembang ke depannya. Nah, menjawab ke pertanyaan tadi, kita harus melihat sekarangnya itu bagaimana sih orang itu populasinya di mana. Nah, mungkin biasa saya melihatnya begini. Ada area yang belum develop, tapi penduduknya sangat padat. Waktu kita ke sana, kita melihat itu pertama area macet. Ketika macet, kita bukan mengeluh, tapi kita merasa mereka bakal butuh rumah, tempat tinggal. Yang karena dekat mereka di daerah area tersebut. Nah, waktu macet itu bukan seperti waktu saya ke Marelan, area itu belum berkembang, tapi macetnya luar biasa. Waktu kita ke sana malam minggu ataupun pas mendekati puasa, Lebaran, itu macetnya luar biasa. Itu kapan itu, Pak Edward? Saya berkunjung ke sana tahun 2021. Oh, oke. 2021. Itu even pada saat pandemi ya? Itu even waktu pandemi. Jadi kita lihat ke sana kayak ini areanya bagus, tapi waktu kita benar-benar ke sana kok areanya belum berkembang ya. Yeah. Nah, nggak lama dari situ saya baru melihat F&B yang kedua, F&B mulai turun. Buka di sana. Misalnya F&B itu mulai dari seperti ada Pizza Hut, Domino's, yang global brand, national brand sudah mulai berani masuk. Benar, ya. Karena ada opportunity yang besar di sana. Benar, karena ketika mereka mau buka di sana, selain daripada penduduk, harus ada potensi. Yeah. Artinya pendapatannya, mereka bisa spendingnya untuk ke makanan tersebut sanggup. Jika mereka mempunyai kesanggupan, berarti next itu akan masuk ke properti. Iya. Pak Edward, ini menarik Pak Edward. Peta Rumah sudah melewati 5 tahun pertama ya, dan saat ini sudah berkembang, sudah ada 100 agent yang berada di bawah atau menjadi timnya, partner lah ya, karena mereka ada business owner juga ya Pak ya. Mereka punya kebebasan sendiri untuk melakukan aktivitas penjualan sebanyak mungkin ya, tapi disupport oleh Peta Rumah. Nah, ini Pak Ewa juga berkembang ke ada mulai developer project-project Pak Ewa sendiri bersama tim ya. Ke depan Peta Rumah melihat potensi seperti apa lagi Pak Edward? Saya melihat masih banyak yang bisa kita kerjakan ya, selain dari kita ekspansi, tapi tentunya kita melihat penjualan properti itu bukan hanya dari servis pelayanan properti itu masih bisa ditingkatkan. Saya masih melihat di Medan itu ketika agent itu kadang masih dipandang sebelah mata. Kadang mereka merasa pembeli atau penjual itu kadang mereka masih bisa berharap untuk langsung deal. Tapi kenyataannya transaksi itu perlu ada pengawasan orang tengahnya. Karena contoh kasus adalah ketika seseorang tidak jadi beli karena alasan legalitas, kan ada masalah di mana booking fee atau uang tanda jadinya akan sulit diambil kembali. Karena pada penjual itu mungkin akan enggan mengembalikan kembali lagi atau dengan berbagai alasan uangnya sudah digunakan. Jadi properti itu punya banyak aspek legalitas yang harus diperhatikan. Dan kita sebagai agent bukan hanya sekadar memasarkan, tapi kita juga harus mengawasi, mendampingi sampai transaksi ini selesai. Jadi saya melihat kinerja pelayanan agensi properti bukan hanya di Peta Rumah, tapi di seluruh Medan ini sepertinya masih bisa ditingkatkan layaknya servis di ibu kota begitunya. Iya. Supaya apa ya, kedepannya menjadi kepercayaan terhadap agensi properti ini semakin meningkat ya. Ya udahlah, nah daripada jual sendiri pusing kan. Benar. Waktu yang paling habis banyak. Benar.
nggak bisa kerja yang lain lagi. Bagusan ada properti mau jual, silakan kasih agensi yang terpercaya, yang profesional handle. Percayakan seperti itu, ya. Tapi agensi yang memiliki kredibilitas ya tentunya ya Pak Edward ya. Benar. Karena saya percaya di bisnis kita adalah bisnis jasa. Dan sekarang di masa teknologi itu pencarian properti saya nggak tahu akan kapan, tapi pencarian itu pasti akan dimudahkan dengan teknologi. Yeah. Orang mencari properti itu bakal sangat mudah dengan teknologi. Saya nggak tahu bakal bagaimana, tapi saya percaya suatu hari selain menggunakan marketplace properti atau menggunakan hal yang lain, itu pasti akan dipermudah. Jadi agen itu bukan sebatas hanya menawarkan propertinya, namun servisnya itu sampai ke selesai membangun kejujuran, transparansi antara deal ini dengan antara kedua belah pihak itu sangat penting. Listing property kalau iya benar Pak Edward, kejujuran, kepercayaan kedua belah pihak sangat penting ya, supaya tercipta sebuah kepercayaan dan kemudian kenyamanan di dalam transaksi properti ya. Kedepannya kalau ada mau beli dan jual itu ya tinggal hubungi agensi aja. Sebenarnya semudah itu ya, semudah itu. Nah kemudian Pak Edward, kalau kita cerita dari agensi kedepannya 5 tahun lagi akan seperti apa? Apakah face to face itu menjadi semakin banyak berkurang dengan hadirnya video-video ini, ataukah ada kombinasi keduanya masih? Karena waktu sangat terbatas ya, kemacetan dan sebagainya pasti tidak bisa dihindari lagi. Di kota-kota besar itu semakin lama semakin macet karena aktivitas kendaraan dan kemudian mobilitas semakin tinggi, sehingga waktu itu menjadi terbatas seperti itu. 5 tahun ke depan akan terjadi seperti apa agensi ini? Yang tidak kuasai teknologi pasti dia akan semakin sulit. Benar. Jadi saya melihat 5 tahun ke depan tentunya teknologi pasti akan sangat antara membahayakan atau membantu kita. Jadi tentunya kita harus pintar menggunakan teknologi bagi saya. Dan saya selalu menganggap bisnis ini adalah bisnis jasa, jadi kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Misalnya nih, menurut pendapat saya, seseorang itu membeli rumah merupakan keputusan terbesar seumur hidup dia. Karena mereka mungkin nggak pernah belanja sesuatu sampai ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Jadi untuk transaksi tersebut, kita harus berpikir adalah kita menjadi konsultan mereka. Jika kita hanya berpikir kita sebagai tenaga penjual, tentunya kita akan luput oleh teknologi. Namun jika kita berpikir kita adalah konsultan mereka, di mana kita bisa memahami mereka, kira-kira lagi cari yang bagaimana, kita bisa menggali mereka, kita bisa memberikan pelayanan, kira-kira kamu butuhnya bagaimana, keuangan kamu bagaimana, mari saya coba bantu kamu setting supaya bisa pas dengan kamunya gimana. Seperti perencanaan keuangan dan perencanaan untuk memiliki rumah. Benar. Pak Edward ya, jadi dibantu bukan hanya jual, ambil DP selesai, habis itu urus sendiri, pusing sendiri. Benar. Karena terkadang tapi kalau kita mau jual harus seperti itu ya Pak ya. Jika setelah terjual, apalagi yang dipikirkan? Ada yang berpikir seperti itu. Jika kadang properti itu menarik, setelah properti itu terjual, kadang orang itu akan menggunakannya. Tapi investor itu kadang mereka ingin menjualnya kembali lagi. Nah, itu kita akan menyediakan servis untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi tentunya, supaya mereka pasti jika mereka investnya mendapatkan cuan, biasanya mereka akan balik lagi untuk invest di properti. Baik sahabat Tribuners, ini menarik sekali, kita bisa belajar banyak dan mengetahui banyak tentang peta rumah, bagaimana membantu para pemilik rumah yang ingin menjual rumahnya dengan cepat. Peta rumahnya ini keunggulannya adalah selain memiliki tim atau agensi, partner agent yang banyak, berkualiti, berintegritas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ewan, juga didukung oleh teknologi seperti ada sosial media yang disupport oleh peta rumah sehingga mempercepat bagi sahabat Tribuners yang ingin menjual rumahnya ya. Dan peta rumah juga terbuka untuk kerjasama bagi sahabat Tribuners, pemilik bisnis, pemilik lahan yang ingin menjual. Silakan konsultasi sehingga memberikan solusi bagaimana menjual, termasuk ada konsultasi tentang branding, marketing,
tim penjualan sampai kepada logo juga disupport ya, Iya, benar. sehingga nama menjadi tidak menjadi masalah dan akan mempermudah penjualan. Ini pertanyaan terakhir Pak Edward. Baik. Kedepannya Peta Rumah ingin berkembang seperti apa lagi di industri agensi properti ini? Dalam waktu dekat tentunya kita ingin menjadi penyedia jasa ataupun agensi terbaik di Kota Medan. Iya. Itu dalam waktu dekat adalah ini. Ada rencana ke nasional? Jika memungkinkan dan jika memiliki kesempatan, tentunya kita ingin menjadi satu lokal brand dari Medan yang bisa ke ibu kota. Luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai Pak Terima kasih. Edward ya. Kita doakan bersama seluruh tim Peta Rumah supaya visi ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Untuk dapat berinteraksi dengan Peta Rumah, bagaimana caranya? Jika ingin terhubung ke Peta Rumah, Ya. tentunya bisa menghubungi kita melalui sosial media Peta Rumah, ya? Iya, benar. Peta Rumah di Instagram, TikTok, YouTube ada semua Facebook, sahabat Tribuners ya. Percayakan properti Anda kepada Peta Rumah Terima ya. kasih. Baik, sahabat Tribuners, terima kasih. Semoga inspirasi atau informasi atau share ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Kita bisa belajar mengetahui bagaimana menjual properti dengan cepat. Sekarang teknologi seperti apa. Bagi sahabat Tribuners yang ingin bergabung sebagai agensi properti, silakan. Yang ingin menjual juga silakan. Yang ingin membeli juga silakan ya. Peta Rumah adalah salah satu solusinya. Sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Edward yang sudah hadir di studio. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Edward dan Peta Rumah ya. Terima kasih Pak Senja. Thank you. Terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.